Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kusmaningrum dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Nomor 1. Apa perbedaan rumusan diatur dengan undang-undang dan diatur dalam undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Rumusan diatur dengan undang-undang berarti bahwa aturan tersebut belum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar itu sebagai penguat aturan tersebut. Contohnya adalah susunan DPR. Kemudian, diatur dalam undang-undang berarti bahwa aturan tersebut sudah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya adalah tata cara pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Nomor 2. Mengapa di Indonesia diadakan satu Mahkamah Konstitusi? Berdasarkan amandemen keempat tahun 2002, dihasilkanlah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tinggi negara, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24C ayat 1 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan pasal tersebut, didapat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu peradilan yang putusannya bersifat final. Maka dari itu, jika Mahkamah Konstitusi ada dua ataupun lebih, itu menyebabkan kerancuan hukum dan ketidakkuatan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, pada era reformasi, perkembangan dan populer di masyarakat, banyak tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain: 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Penghapusan duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme dihapuskan atau diberantas. Kemudian setelah itu juga ada kebebasan dalam pers. Ada Adili, Soeharto, dan kroni-kroninya. Kemudian juga ada perwujudan demokrasi. Ada juga mengenai otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nomor 4. Kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan secara adendum. Apa arti adendum? Adendum adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan didasarkan tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, sebagaimana terdapat dalam lembar negara nomor 75 tahun 1959 pada Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan perubahan Undang-Undang Dasar tetap mempertahankan naskah asli, di mana diselipkan dalam undang-undang. Kelima, apa makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama adalah kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Di sini disebutkan bahwa bangsa Indonesia menolak akan adanya penjajahan. Yang kedua adalah penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, bangsa Indonesia mempunyai spiritualisme dengan bercirikan bahwa kemerdekaan itu atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Di sini berarti bahwa bangsa Indonesia meyakini akan adanya Tuhan. Yang keempat adalah
berisi mengenai cita-cita, tujuan, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian, terima kasih.